Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membuat tanda salib, tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan membahas bab yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Bagian pertama dari bab ini adalah kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi masih terbelenggu oleh penjajahan Romawi. Mereka sangat mengharapkan hadirnya Sang Mesias yang mereka rindukan. Kehadiran Yesus pada saat itu menghidupkan kembali harapan mereka untuk tegaknya kerajaan Allah, seperti pernah yang dilakukan para nabi. Orang Israel sangat mengharapkan tegaknya kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Namun demikian, karena masyarakat pada waktu itu terdiri atas beberapa kelompok atau golongan, hal ini menjadikan pemahaman mereka akan kerajaan Allah menjadi berbeda-beda. Adapun beberapa pemahaman mereka akan kerajaan Allah antara lain, yang pertama adalah kerajaan Allah yang bersifat politis. Paham kerajaan Allah bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis ini memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segalanya. Kelak pada akhir zaman Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Yang ketiga adalah kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Allah sekarang sudah meraja secara hukum, sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Sebaliknya, jika tidak melakukan hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mesias menjadi tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat. Inilah paham kerajaan Allah yang diyakini oleh para tokoh agama Yahudi, yakni para imam dan ahli Taurat. Lalu, bagaimana pandangan Yesus sendiri tentang kerajaan Allah? Bagi Yesus, kedatangan kerajaan Allah mendesak karena kemalangan manusia hampir tidak tertahan lagi. Maka, belas kasihan dan kerahiman Allah juga tidak akan tertunda lagi. Bagi Yohanes, kemalangan zaman itu berarti hukuman dari Allah. Namun, bagi Yesus justru ajakan bertobat. Kemalangan menjadi tanda kedatangan Allah yang Maha Rahim. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan pewarta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan. Baik, marilah kita melanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga sekarang.
Karya Yesus dengan menggunakan sabda dapat lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat atau masyarakat di zaman itu. Yesus dalam pengajarannya mempergunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Lalu, apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis atau perbandingan, sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengar sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya adalah nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Berikut adalah contoh perumpamaan jika sebagian besar pendengarnya para petani, yaitu perumpamaan seorang penabur, diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi perkiraan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Selanjutnya adalah contoh perumpamaan jika sebagian besar pendengarnya adalah para nelayan, yaitu perumpamaan tentang pukat, diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 47 sampai 50. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perumpamaan ini menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan tidak baik. Baik, marilah kita melanjutkan dengan bagian yang ketiga, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Sabda dan karya Yesus merupakan satu kesatuan. Yesus tidak hanya bersabda tetapi juga berkarya dalam mewartakan kerajaan Allah. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus sedemikian rupa sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Perkataan Yesus dinyatakan dalam perbuatannya.
Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila mana yang baik maupun yang jahat dapat hidup berdampingan dalam kebersamaan dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Dalam tindakannya, Yesus tidak mengucilkan yang jahat dan berdosa, melainkan Yesus dekat dengan sesamanya. Ia juga sangat terbuka kepada semua orang. Ia bergaul dengan semua orang. Ia tidak membuat pengotakan dan kelas-kelas di antara manusia. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya. Ia akrab dengan semua orang, bahkan Yesus bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Yesus mewartakan kerajaan Allah juga melalui tindakannya yang menyelamatkan dalam aneka mujizat yang ia lakukan. Mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat? Yang pertama, Yesus tidak ingin hanya mewartakan saja, melainkan juga ingin mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakannya. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa, yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah dan menyampaikan bahwa ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira yang berarti Injil. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang berkesusahan. Adapun contoh mujizat Yesus antara lain, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang buta. Matius bab 9 ayat 27 sampai 38. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 48. Lalu Yesus meredakan angin ribut. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukannya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Dan kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita juga mesti mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkirkan dan kurang mendapat perhatian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini dulu pembahasan tentang bab yang kedua. Sampai jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.